Halo Sobat ZQ Score, balik lagi bersama gue Iksan Mahar. Kali ini kita akan kembali berbincang tentang Timnas Indonesia. Seperti kita tahu, baru saja Timnas Indonesia U20 melakoni 3 laga di grup C Piala Asia U20 2025 yang bermain di Shenzhen, China. Dari 3 pertandingan melawan Iran, Uzbekistan, dan Yaman, kita tahu bahwa Timnas U20 asuhan Indra Safri gagal total memenuhi target untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025 yang akan berlangsung di Chili. Sebenarnya siapa yang salah dari kegagalan Timnas U20 untuk menembus target lolos ke Piala Dunia atau semifinal di Piala Asia U20 ini? Apakah Coach Indra Safri dan staf pelatih, atau juga PSSI, atau justru para pemain? Kita akan simak ulasannya di episode kali ini. Kita akan ulas yang pertama dari sisi tim pelatih. Kita tahu Indra Safri telah menjalani Piala Asia U20 ketiga sejak 2014, 2018, dan 2025 ini. Prestasi terbaiknya seperti kita tahu adalah lolos hingga babak perempat final pada edisi 2018 yang berlangsung di Jakarta. Kala itu Indra Safri melatih tim yang terdiri dari Egy Maulana Fikri dan juga Witan Sulaiman dan kawan-kawan yang tumbang dari Jepang di babak perempat final dengan skor 0-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Padahal saat itu satu kemenangan lagi akan mengantarkan Timnas Indonesia bermain di Piala Dunia U20 untuk kedua kalinya setelah kita sempat bermain pada edisi 1979 di Tokyo, Jepang. Di edisi kali ini, atau tepatnya edisi 2025 ini, penampilan Timnas Indonesia seakan dejavu bagi Coach Indra Safri karena dia menyaksikan anak asuhnya seperti ketika tampil di Myanmar 2014. Di Myanmar 2014 saat itu Indra Safri melatih salah satu generasi emas Timnas Muda Indonesia yang terdiri dari Evan Dimas dan kawan-kawan. Ketika itu Evan Dimas dan kawan-kawan gagal total juga karena tidak membawa pulang 1 poin dari 3 pertandingan di fase grup. Di 2025 ini Indonesia sedikit berbangga karena bisa meraih 1 poin melawan Yaman. Tapi dari 3 pertandingan telah dijalani, tentu ada banyak hal negatif dan juga banyak tanda tanya besar melihat performa timnas yang tidak membaik dalam 3 pertandingan itu. Coach Indra Safri memegang tim U20 Indonesia ini sejak Desember 2023 dengan 3 target besar yang dicanangkan PSSI. Pertama, juara Piala AFF U19 2024, kemudian lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 melalui jalur kualifikasi, dan yang terakhir lolos ke Piala Dunia U20 2025 melalui jalan Piala Asia U20 2025. Dari 3 target itu hanya 2 yang tercapai karena kita gagal total di Piala Asia U20 dengan hanya duduk di peringkat ketiga dari 4 kontestan di grup C Piala Asia U20 2025. Kita kalah melawan Iran 3-0 di laga pertama, kemudian tumbang 3-1 dari Uzbekistan dan berakhir bermain imbang tanpa gol alias 0-0 melawan Yaman. Dari 3 pertandingan itu terlihat pemain Indonesia sangat lemah dalam hal-hal mendasar. Pertama, antisipasi umpan silang yang sangat buruk. Itu menunjukkan adanya kelemahan dalam organisasi, terutama dalam sisi bertahan. Hal itu juga terlihat dari 5 gol yang tercipta di 2 game pertama berawal dari umpan silang yang dilakukan oleh pemain Iran dan Uzbekistan. Pemain kita, terutama pemain belakang kita yang dimotor oleh Kadek Arel dan Iqbal Wijangge, gagal mengantisipasi karena buruknya penempatan posisi mereka dan juga komunikasi yang buruk dari 4 dan 5 pemain belakang untuk mengantisipasi duel-duel udara dan juga antisipasi umpan-umpan silang untuk pemain-pemain lawan di dalam kotak penalti sendiri. Laga melawan Yaman pun meskipun berakhir imbang tanpa gol, sejatinya bisa terlihat adanya penurunan dari performa Indonesia ketika menghadapi Yaman di babak kualifikasi September lalu. Ketika bermain di Stadion Madia Gelora Bung Karno Jakarta, kita bermain imbang 1-1 lewat dan sempat unggul lebih dulu melalui sepakan Jens Reven. Tapi kali ini Indonesia hanya bisa menghasilkan 4 tembakan ke gawang, 2 diantaranya dihasilkan oleh penyerang sayap yang berkarir di Spanyol, Marcelino Amaola. Di sisi lain justru melawan Yaman meskipun tidak kemasukan, ada penurunan dari performa bertahan kita. Ketika melawan Iran dan Uzbekistan, kedua tim itu mencetak 3 gol dari 15 tembakan yang mereka hasilkan. Dan ketika melawan Yaman terjadi 2 kali lonjakan tembakan yang dihasilkan oleh Yaman. Mereka menghasilkan 27 tembakan di sepertiga akhir pertahanan Indonesia. Tentu ini adalah alarm buruk dan juga menunjukkan adanya penurunan penampilan dari tim U20 Indonesia meskipun telah menjalani masa persiapan selama setahun dan juga menjalani berbagai
training center di sejumlah negara seperti Como di Italia, Korea Selatan, dan juga Jepang. Dari 3 pertandingan grup C terlihat tidak adanya perbaikan dari Indra Safri dan para staf pelatihnya yang diantaranya diisi oleh para legenda timnas Indonesia seperti Kurniawan Dwi Yulianto dan Bima Sakti, terutama untuk mengantisipasi permainan bertahan kita yang amat buruk, mengantisipasi umpan silang dan buruknya koordinasi di lini belakang. Kehadiran Kurniawan yang juga mantan penyerang timnas Indonesia yang sangat disegani di level Asia Tenggara pada akhir 90-an dan awal 2000-an tidak mampu juga memberikan banyak pengaruh untuk permainan menyerang kita. Hanya 1 gol yang bisa dihasilkan Indonesia, dan dalam 3 pertandingan grup C kita hanya rata-rata menghasilkan 4 tembakan mengarah ke gawang. Itu tentu adalah hasil yang sangat negatif bagi tim U20 Indonesia yang juga sudah melaksanakan berbagai uji tanding melawan tim-tim kelas dunia seperti Argentina, Prancis, dan juga kontestan lain di Piala Asia U20 seperti Suriah dan Yordania. Setelah gagal lolos memenuhi target ke Piala Dunia U20 2025, tentu saja PSSI akan melakukan evaluasi, dan seperti di era-era sebelumnya, timnas U20 memang nyatanya hanyalah tim yang berumur pendek. Artinya, tim memang disiapkan untuk menghadapi event seperti Piala AFF dan juga Piala Asia. Untuk event di 2027, tentu PSSI telah merencanakan adanya pergantian pelatih. Coach Indra pun siap bertanggung jawab dan menerima jika dirinya akan digantikan oleh pelatih lain setelah Piala Asia U20 2025 ini. Jika melihat calon penggantinya, tentu beberapa nama pelatih-pelatih muda layak untuk dicoba oleh PSSI untuk bisa menjadi suksesor Indra Safri di tim U20. Salah satunya jelas Kurniawan. Salah satu kandidat itu ialah Kurniawan. Kurniawan telah banyak pengalaman sebelumnya. Dia pernah juga melatih di tim Primavera Como di Liga Italia, begitupun juga pernah juga melatih tim profesional di Liga Malaysia Sabah selama 2 musim, dan juga pernah juga membantu beberapa timnas usia muda bersama Indra Safri. Nama lainnya adalah Bima Sakti yang juga sudah punya pengalaman di level internasional ketika menangani timnas U17 Indonesia berlaga di Piala Dunia U17 2023. Begitupun Bima Sakti telah mempersembahkan gelar Piala AFF U16 pada tahun 2022 lalu. Jadi 2 pelatih yang notabene adalah legenda tim nasional Indonesia itu punya peluang atau punya kans untuk menggantikan Indra Safri dan juga menghadirkan harapan baru bagi prestasinya timnas U20 Indonesia, setidaknya demi target yang lebih baik di Piala Asia U20 2027 nanti. Lalu bagaimana dengan PSSI? PSSI memang telah merancang berbagai macam program pemusatan latihan yang juga itu sesuai dengan rencana yang dicanangkan oleh Indra Safri. Pertama, melalui pemusatan latihan yang sangat panjang dimulai dari pertengahan 2024 lalu di Como, Italia. Kemudian menjalani turnamen Toulon di Perancis. Setelah melalang buana di Eropa, timnas U20 juga sempat menjalani turnamen mini di Korea Selatan, termasuk menghasilkan hasil yang fantastis mengalahkan tim U20 Argentina. Setelah itu, tim U20 juga sempat menjalani latihan di Jepang dan menghadapi beberapa laga uji coba melawan tim-tim muda dan tim-tim universitas di Jepang. PSSI juga menyelenggarakan turnamen mini Januari lalu sebelum tim Indonesia U20 tampil di Piala Asia. Laga melawan Jordania, Suriah, dan India menjadi laga uji tanding Indonesia sebelum berlaga di Cina 2025. Tapi kita ketahui hasilnya tidak sesuai harapan. Kegagalan timnas U20 untuk menembus Piala Dunia U20, terutama lolos dari fase grup di Piala Asia U20 2025 menandakan ada yang salah. Dan ini juga menunjukkan bahwa pemusatan latihan yang panjang bukan menjadi jaminan untuk tim nasional bisa berprestasi. Seperti kita tahu, pada era 90-an sudah banyak program pemusatan latihan yang sangat panjang dilakukan oleh PSSI di Eropa. Seperti ada timnas era Barretti, timnas Primavera, bahkan ada juga tim SAD Uruguay yang sampai saat ini tidak bisa memberikan prestasi yang signifikan untuk timnas Indonesia ketika mereka tumbuh dan bermain di level senior. Sehingga tak heran ketika tim U20 ini gagal memenuhi target lolos Piala Dunia meskipun telah digembleng di berbagai macam turnamen internasional dan juga menjalani berbagai macam latihan dengan fasilitas mumpuni di negara Eropa dan juga di negara raksasa sepak bola Asia seperti Korea Selatan dan juga Jepang. Kondisi ini jelas memperlihatkan bagaimana sebenarnya kualitas dari pembinaan sepak bola Indonesia. Pemain U20 sejatinya adalah pemain-pemain yang seharusnya sudah siap bermain di level senior.
13 dari 23 pemain yang dibawa Indra Safri ke Piala Asia U20 2025 sudah menjalani laga profesional mereka di tim mereka yang berlaga di Liga 1 dan Liga 2 musim ini. Itu menandakan bahwa mereka sebenarnya punya kualitas dibandingkan pemain-pemain generasi mereka lainnya. Tapi kualitas pun tidak cukup baik untuk bisa bersaing di Asia. Setelah menjadi juara Piala AFF U19 2024 lalu yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, tim U20 sejatinya gagal bisa mengalahkan tim-tim yang levelnya berlaga di Asia. Yaman, kita 2 kali bertanding dan berakhir imbang, kemudian kalah dari Uzbekistan dan juga Iran. Pada babak kualifikasi Piala Asia lalu, Indonesia hanya menang melawan tim semenjana di level Asia, yaitu Timor Leste dan juga Maladewa. Dengan kondisi seperti itu, jelas pemusatan latihan tidak bisa mendongkrak kualitas pemain yang merupakan hasil pembinaan Indonesia. Alhasil, yang harus dilakukan oleh PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir ialah membenahi pembinaan yang dimulai dari akar rumput dan juga menghadirkan kompetisi usia dini yang lebih berjenjang agar pemain-pemain Indonesia ketika masuk di level timnas usia dini mulai dari U17 hingga U20 mereka sudah terbiasa dengan level kompetisi yang kompetitif dan juga sudah bisa semakin baik berlaga dan memahami teknik-teknik dasar yang masih terlihat di tim U20 kali ini. Begitupun para pemain, mereka harus menunjukkan lebih besar motivasi untuk berkembang, terutama pemain U20 mereka selanjutnya akan menjadi tulang punggung untuk tim U23 Indonesia dan juga timnas senior di masa mendatang. Namun jika melihat performa mereka di Piala Asia U20 2025, hanya segelintir pemain yang menurut saya layak untuk bermain setidaknya di U23 dan juga kemudian bisa menjadi berpotensi tampil di timnas senior. Salah satunya kapten tim Doni Pamungkas yang bermain sangat eksplosif dan juga bisa menempati berbagai posisi di sisi kiri permainan. Di lini tengah ada Tony Firmansyah yang juga sangat berperan penting bagi tim U20 Indonesia di Cina meskipun karena kurangnya dia dapat support dari rekan setimnya dan juga tidak mendapatkan tandem yang pas di lini tengah membuat kualitasnya tidak terlihat selama bertanding di Piala Asia U20 2025. Di lini depan, Marcelinus Amaola dan juga Jens Reven punya potensi besar untuk terus berkembang. Tapi 4 pemain itu juga bisa saja tidak mencapai potensi terbaik mereka seandainya mereka tidak punya keinginan kuat, determinasi dan juga rasa lapar untuk terus berkembang dan menjadi salah satu pemain terbaik Indonesia dalam generasinya. Nah, seperti yang telah tadi saya bahas tadi, kegagalan timnas U20 untuk mencapai target lolos ke Piala Dunia U20 2025 bukan sekedar masalah dari atau kegagalan dari seorang pelatih yang selama ini disorot karena kegagalan coach Indra Safri menyamai level Sinteyong yang bisa tampil baik timnas Indonesia di level Piala Asia. Banyak hal yang mempengaruhi di belakangnya, terutama gimana tentang kualitas sistem pembinaan kita yang sudah kita bisa saksikan produk-produk timnas usia muda kita di level U20 sudah jauh tertinggal tidak hanya di level Asia Tenggara tapi juga kita semakin sulit untuk bersaing di level Asia. Oleh karena itu pembenahan jelas harus dilakukan bersama-sama, tidak hanya menyalahkan pelatih karena itu tidak fair karena sejatinya pelatih hanya menikmati hasil pembinaan berjenjang yang telah dilakukan oleh stakeholder sepak bola Indonesia dan juga PSSI. Untuk itu daripada sekedar menyalahkan pelatih bahkan pemain, sebaiknya kita juga sekarang mulai mengawal program-program PSSI untuk membantu proses pembinaan di akar rumput agar semakin baik dan juga bisa menghasilkan pemain-pemain timnas usia dini dan juga timnas senior nantinya yang lebih baik dari saat ini. Nah, demikian episode kali ini. Semoga harapan kita bersama timnas Indonesia bisa lebih baik karena di tahun ini masih ada kiprah tim U17 di Piala Asia U17 2025 pada April nanti dan juga ada timnas senior. Semoga 2 timnas itu bisa bermain lebih baik dan menghasilkan prestasi yang jauh lebih baik dari tim U20 di Piala Asia U20 2025. Salam.